Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Maksudmu apa? Kenapa mengikutiku seperti bayangan? Aku tidak mengikutimu. Aku mengawasimu. Aku takut kau merusak sesuatu di sini atau mematahkan sesuatu di sini. Nanti kembaranmu itu bisa marah padaku. Ini tidak lucu. Aku bahkan tertawa. Benarkah? Kenapa aku tidak melihatnya? Itu karena di sini gelap. Aduh! Ada apa? Ini tidak bagus. Bagaimana kau bisa melihatnya? Padahal di sana gelap kan? Ayo kemari. Aku tidak apa-apa di sini. Ini seperti penginapan. Aku heran apakah ada toilet di sini. Itu di sana. Di sana. Bagaimana kau bisa tahu? Orang itu bilang padaku. Di mana dia? Di atas. Aku takut kalau dia turun, dia akan... Apa yang kulakukan? Jangan masuk ruangan ini. Tapi, kenapa? Ini ruang satu jalan. Seseorang yang masuk ke ruangan ini tidak akan bisa kembali lagi. Bilang padanya, dia mencoba untuk menakutiku. Bilang padanya aku sangat berbahaya. Dan dia seharusnya tidak bermain-main denganku. Kau tahu tidak? Dia tidak menakuti kita. Sebenarnya dia menolong kita. Iya kan? Di mana toiletnya? Terima kasih. Hei, tunggu dulu. Kenapa kau tinggalkan aku dengan orang gila ini? Hah? Bagaimana kalau nanti ada apa-apa? Kau tinggal di sini saja ya. Aku mohon. Kau mau ikut ke toilet denganku? Tidak. Lalu? Pragya. Hei, empat mata. Kenapa kau tinggalkan aku sendirian di sini? Kau sangat egois. Aku tidak akan pernah bicara denganmu. Pragya, empat mata. Tunggu. Pragya. Kau ini kenapa? Kalau mau ke toilet duluan, silakan saja. Jangan ikuti aku. Sudah, diamlah. Kenapa kau berkeringat seperti itu? Sebenarnya, AC-nya mati, jadi aku berkeringat. Dan kenapa kau gagap begitu? Aku, itu karena aku sangat kehausan. Jangan bohong ya. Sebenarnya kau takut kan? Tadi aku melihat hantu di sana. Dan... Aku tidak pernah takut. Dan selama kau bersama aku, hantu tidak akan pernah berani menakutiku. Soalnya kau sendiri juga takut hantu kan? Dan kau juga mau pergi ke toilet sekarang. Jadi, aku sengaja menyusulmu. Aku rasa kau tidak akan keberatan kan? Tunggu dulu. Biar aku jalan duluan. Dan kau jangan pernah ikuti aku. Daljit, kenapa kau gelisah? Mereka belum telepon. Mungkin di jalan tidak ada sinyal. Bukan itu. Mereka harusnya memberitahu di mana mereka berada. Aku bicara dengan manajernya. Seharusnya Abi dan Pragya tiba untuk syuting 2 jam yang lalu. Tapi mereka belum sampai juga. Itu malah bagus kalau Abi belum sampai di sana. Maksudku, pasti Abi sedang sibuk dengan pekerjaannya. Setelah di sana,
Pragya pasti akan bertemu dengannya. Perasaanku mengatakan kalau mereka tiba-tiba saja mengambil keputusan untuk memutar perjalanan mereka. Sehingga waktu mereka lebih lama lagi. Aku senang sekali. Tapi harusnya mereka menelpon, jadi aku tidak khawatir. Indu, dia seperti kebiasaan Sarla, selalu khawatir. Kita tanyakan pada nenek Pragya untuk memberinya obat. Aku tidak khawatir. Aku hanya perhatian pada cucuku itu. Itu artinya sama saja. Iya. Hei Mitali. Iya, Sini. ada apa? Ada apa? Begini, tolong ambilkan secangkir teh untuknya. Bisa kan? Jadi, setelah minum teh nanti, kau akan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Percayalah. Menjadi seperti ibu mertuaku tidak cukup. Dia selalu bersikap seperti bos padaku. Sekarang dia menyuruh aku untuk membuat teh. Kemudian dia akan memintaku untuk memijit kepalanya. Kemudian kakinya. Hei, ada apa? Tidak apa-apa. Aku akan bilang Robin untuk membuatkan teh. Dia pasti akan segera membuatkannya. Sebenarnya nenek tidak suka minum teh seperti aku, ya kan? Sebenarnya aku juga mau pergi. Mau pergi kemana? Ke tempat ayah, Nek. Aku mau menginap di sana 2 atau 3 hari. Semoga saja dia tidak pulang-pulang. Apa? Tidak apa-apa. Aku tidak bermaksud untuk pergi selamanya. Aku hanya menunggu gedung itu cepat selesai. Dan setelah itu, aku akan punya rumah yang mewah dan indah. Aku akan buatkan Biar tehnya. aku simpan ini. Itu aku. Empat mata. Empat mata. Hei, empat mata. Dia pergi kemana dia? Pada saat dia sakit, aku bersedia untuk menggendongnya. Sekarang saat aku takut dan aku sangat membutuhkannya, dia malah pergi. Akan kuberi pelajaran. Aku harus pergi dari sini. Dan aku tidak peduli padanya. Tapi kemana dia? Air. Dari mana kau tahu kalau aku sedang haus? Pasangan suami istri datang kemari beberapa tahun yang lalu. Saat itu, yang pria juga haus sepertimu. Dia tidak membawa air, jadi dia mulai menganiaya gadis yang datang bersamanya. Lalu? Saat itu, dia membuat semuanya diam. Dan suatu hari dia marah. Kemudian, Dia celupkan mulut si pria ke dalam air? tidak, Dia menceburkannya sampai mati? tidak, Dia mencekiknya? tidak, Dia melarikan pria itu dengan mobil? tidak. Lalu apa yang terjadi? Dia menguncinya di penginapan ini, kemudian dia pergi meninggalkannya sendiri. Sudah lama dia menunggu hal ini. Si gila. Bukan, hujan. Dia akan mendapatkan air hanya saat hujan. Tapi di mana pria itu? Dia tidak terlihat di mana-mana. Apa dia meninggal? Dan jiwanya? Aku orang itu. Hantu! 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 Nenek! Empat mata, tolong bantu aku! Empat mata, tolong aku! Jauhkan dia dariku! Kenapa dia lari Tolong. ketakutan? Aku tidak tahu. Aku bawakan air untuknya dan dia lari begitu saja. Itu berarti apa dia takut dengan air? Tidak, dia takut orang itu. Siapa yang kau bicarakan? Orang yang tinggal di sini sejak bertahun-tahun. Dia tinggal di sini selama bertahun-tahun. Siapa? Aku sangat senang menakuti mereka. Kau tahu kenapa? Mereka seperti aku.
pengecut. Hihihi. Purap, kemana kau akan membawaku? Seharusnya kau bawa aku pulang. Kenapa kau membawaku ke sini? Maaf, Bulbul. Aku tidak tahu kenapa ke sini. Maafkan aku. Aku terlalu asik bicara denganmu. Sampai tidak sadar kemana aku mengemudi. Sekarang malah sampai di rumahku. Tidak apa-apa. Aku akan pulang ke rumahku sendiri dan tidak akan pernah bertemu kau lagi. Walaupun dalam keadaan darurat. Bulbul. Bulbul. Aku mohon jangan katakan itu. Kita ditakdirkan untuk bersama. Karena itulah setiap kau merasa sendiri, kau datang padaku. Itu sebabnya kau datang menemuiku. Ini takdir, Bulbul. Tanpamu aku merasa tidak utuh, Bulbul. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau harus tetap hidup, Purap. Kau harus belajar hidup tanpa aku. Apa maumu sebenarnya? Kau tahu, aku sekarang mulai merasa bersalah. Karena aku telah jatuh cinta padamu. Dan kau akan membuatku merasa bersalah selamanya karena memutuskan untuk bunuh diri. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan melakukan ini lagi. Karena hanya yang lemah yang memutuskan untuk bunuh diri. Bulbul, aku lemah, Bulbul. Kaulah kelemahanku. Aku tidak butuh orang lain dalam hidupku. Aku tidak punya siapa-siapa. Katakan padaku untuk siapa aku hidup. Kau hidup untukku. Purap, kalau kau mati, aku akan mati dengan perasaan bersalah. Karena kau sudah mengambil hidupmu gara-gara kesalahanku. Tolong Purap, aku minta tolong hiduplah untukku. Dan cinta tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggal. Ini alasan untuk hidup. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak pernah melakukan ini lagi, Purap. Kau tidak akan pernah berpikir untuk bunuh diri dan berjanjilah padaku. मिल जाते हैं तो Ibu, kenapa di sini? Diam kau di sini. Ibu kemari untuk membuktikan kalau ibu tidak salah. Tadinya ibu pikir kalau ibu salah tentangmu. Tapi ternyata tidak, nak. Ibu benar tentang dirimu, Bulbul. Kau sudah menghancurkan kepercayaan ibu lagi. Kau akan minta maaf pada ibu, kan? Kau akan tinggal bersama lagi di rumah ibu. Jadi, kau bisa melakukan semua yang kau anggap benar. Ibu senang bisa melihatmu di sini. Setidaknya, ibu tidak menyesal dengan kenyataan ini. Karena sekarang ibu tahu kalau ternyata anak ibu memanglah seorang pembohong. Bu, bukan begitu kejadiannya. Diam, jangan mendekati ibu. Karena ibu tidak tahu apa yang bisa ibu lakukan. Kau tahu tidak, tindakanmu benar-benar memalukan. Satu-satunya orang yang tidak peduli hanyalah dirimu. Kau tidak pernah peduli pada ibu. Kau juga tidak pernah peduli dengan kebahagiaan kakakmu sendiri. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Kau egois. Bu, tolong mengerti. Ini tidak seperti yang ibu lihat. Lalu apa ini? Malam-malam datang ke sini untuk bertemu pria itu. Tuduhan bibi pada kami itu salah. Purap, aku mohon. Tolong jangan potong pembicaraanku dengan ibu. Ibuku akan mengatakan sesuatu, biarkan dia bicara. Aku minta maaf untuk Pragya, tapi aku marah tentang dirimu. Dia sangat percaya padamu. Bahkan di bawah tekanan, dia sudah mengambil alih semuanya. Dia meminta ibu agar kau tinggal bersama ibu. Dan dia tidak tahu kalau kau yang menghancurkan hidupnya selama ini. Apa pernah kau pikirkan itu? Apa yang akan dilakukan Abi pada Pragya kalau dia tahu tentang semua yang kau lakukan ini? Bagaimana bisa kau menemui Purap? Dia itu teman dekat Abi. Pernikahan mereka akan hancur. Kau tidak peduli dengan ini, kan? Karena kau tidak pernah peduli orang lain. Begitu juga kau tidak peduli dengan kesehatan ibumu sendiri. Atau kebahagiaan saudaramu itu. Yang kau pikirkan hanyalah kebahagiaanmu sendiri. Mulai hari ini kau bukan anak ibu lagi.
Bibi salah. Purap, jangan Purap. Tolong Purap. Bulbul, biar aku bicara. Tolong. Bibi, tuduhan yang Bibi katakan kepada dia itu salah. Karena yang dipikirkan hanya kebahagiaan keluarganya. Dia tidak menemuiku di jam-jam seperti ini hanya demi dia. Tapi dia datang untuk keluarga. Mungkin Bibi tidak tahu, tapi BMC sudah mengirimu surat peringatan. Bahwa Bibi harus mengosongkan gedung pertemuan Kumkum Bahagia dalam 2 hari. Bibi, BMC akan mengambil alih gedung pernikahanmu. Bulbul tidak ingin merepotkanmu. Karena itu dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Bibi, dia juga tidak memberitahu Pragya. Karena dia ingin Pragya menghabiskan waktunya bersama Abi. Dia tidak ingin mengganggunya. Dan kami hanya mencari jalan keluarnya. Kami tidak pernah memikirkan tentang kami. Dan Bibi menyebut anak Bibi seperti apa. Aku tidak ingin mengatakan ini. Tapi terserah pada Bibi, percaya atau tidak. Seharusnya Bibi pikirkan dulu apa yang ingin Bibi katakan. Bulbulmu tidak pernah mengkhianatimu, Bibi. Ayo pulang. Hah? Kalian berdua mendapatkan nilai bagus? Lalu kenapa ibu memarahi kalian? Hah? Kami tidak tahu. Hei, tunggu dulu. Ayo, kemarilah. Raj, nanti aku akan kembali lagi ya sebentar. Ini penting. Apa yang begitu penting? Kenapa kau berbohong? Aku berbohong apa? Sekarang kau harus mengatakan padaku tentang nilai mereka ini. Ini? Raj, aku bilang kan. Jadi kau sudah melihat semuanya? Karena itu kau datang dan mau tahu semuanya ya? Apa tidak kau lihat bagaimana mereka? Apa yang mereka punya? Bagaimana pendidikan mereka? Kau tahu kan kalau nilai-nilainya bagus? Apa kau tahu sekarang mereka kelas berapa? Mereka butuh apa? Iya kan? Kenapa kau mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan semuanya? Apa lagi yang bisa aku lakukan? Kau tidak tahu apa-apa kan selama ini? Kau juga tidak mau dengar kalau aku butuh sesuatu. Aku sudah mengatakan padamu untuk daftarkan anak-anak ke sekolah yang lebih bagus dari ini. Tapi kau tidak mau. Kau tidak mau dengarkan aku. Kau bisa mengerti. Anak-anak kita nilainya itu bagus-bagus, Raj. Mereka anak yang pintar. Mereka akan punya masa depan yang cerah. Mereka bisa sekolah di sekolahan yang bagus, tidak seperti sekarang. Tapi buat apa? Aku membicarakan masalah ini padamu. Semua tidak akan berguna. Semuanya akan sia-sia. Aku hanya bicara saja. Semuanya omong kosong. Aku sudah mengatakannya berkali-kali bahwa aku tidak bisa menyekolahkan mereka di sekolahan yang bagus. Raj, aku tahu itu. Bahkan kau sudah bilang berkali-kali padaku kan? Karena itu, aku mengatakan padamu kau tidak usah perlu tahu apa-apa. Aku akan menyekolahkan anak-anak ke sekolah yang bagus. Kalau begitu, akan aku tulis perubahan sikapmu sejak beberapa hari. Dan aku harap semuanya baik. Kau bilang apa, Raj? Aku mencoba untuk bisa menolongmu. Sementara dirimu meragukanku. Apa kau pikir ada pria lain begitu? Yang memanjakan aku dan mencintai aku? Tutup mata. Kau punya pekerjaan bukan? Pekerjaan? Pekerjaan apa? Kau harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaanmu. Sudah. Kau ini ada-ada saja. Aneh. Sudahlah. Ini, sebelah sini. Anak-anak. Kalian ini bagaimana? Hantu, tolong aku. Empat mata ini menakutiku. Pantas saja dia meninggalkan aku. Begitu aku bertemu dengannya, aku tidak akan melakukan apa-apa. Tapi di mana dia? Tuhan, tolong lindungi aku dari roh jahat. Tuhan, tolong lindungi aku dari roh jahat. Tuhan, tolong.
Aku tahu kalau itu adalah kau, Abi. Kau bersembunyi di sana untuk menakuti aku, iya kan? Tapi aku benar-benar takut. Tolong keluarlah. Aku mohon keluarlah. Empat mata. Aku akan ke sana. Aku akan ke situ sekarang. Aku tahu itu adalah kau, Abi. Aku bisa menangkapmu sekarang. Permainanmu sudah selesai. Jangan seperti itu. Ayo keluarlah. Aku akan keluar. Kalau kau tidak keluar, aku akan ke situ. Hantu! 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 Kenapa ini terjadi pada kita? Kenapa selalu ada yang salah? Kita selalu menemukan kesulitan. Bencana tidak pernah berakhir. Nenek, bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa gedung pernikahan? Apa yang akan kita lakukan? Bibi, kenapa tidak mengatakan sesuatu? Kau menerima begitu banyak pesanan, bagaimana kita akan mengurusnya? Kita harus bilang apa kepada klien? Perawatanmu, belanja rumah, sekolahku? Tidak, kita tidak akan memberikan gedung itu kepada siapapun. Ini gedung kita yang membuatnya. Bagaimana kita bisa melepaskan itu pada orang lain? Ibu, Purvi, berhentilah menangis. Berdoalah pada Tuhan supaya tidak ada yang mengambil gedung ini. Bagaimana kita mengatur semuanya? Apa yang harus kulakukan sekarang, Bu? Aku harus bekerja keras untuk mendirikan gedung pernikahan Kum bahagia kita. Kantor BMC akan datang merobohkannya, Bu. Tolong katakan padaku, Bu. Aku harus apa sekarang? Kalau orang-orang tahu gedung itu akan dirobohkan, orang-orang yang sudah memesan pasti akan menanyakan ganti rugi uang muka mereka pada kita, Bu. Aku harus bagaimana? Aku bingung. Tolonglah aku, Bu. Aku harus apa? Ibu, aku benar-benar tenang, Sarla. Kau tidak usah khawatir. Kita masih punya waktu 2 hari. Kita bisa mengambil keputusan. Kita bisa menolak keputusan badan kota yang ingin merobohkan gedung kita itu. Ini punya kita dan selamanya akan menjadi milik kita. Tidak, tenang, Bu. ya? Tidak ada yang mau mendengarkan kita. Sudah, Sarla. Kita tidak akan keluar dari masalah ini. Ibu, aku harus apa, Bu? Tenang, Apakah Sarla. aku harus turun ke Tenang, jalan untuk minta-minta, itu tidak akan Bu? pernah terjadi. Apakah ini Tenang yang harus saja, kulakukan? ada aku di sini. Kau di mana? Aku di sini, Empat Mata. Empat Mata. Kau pergi kemana saja? Kau tahu kan aku sangat takut dengan hantu, tapi kenapa kau pergi begitu saja? Apa yang sudah aku lakukan? Kau coba mendekatiku dengan pakai hantu ya? Lepaskan aku. Itu bukan aku. Kau yang memelukku. Aku tidak memelukmu. Aku sudah memeriksa ini benar kau atau orang lain yang menyamar itu. Orang lain? Iya, dia itu adalah hantu. Aku yakin sekali. Siapa yang kau bicarakan? Pria yang membawa lentera. Aku pikir awalnya dia pria kesepian, tapi ternyata dia adalah hantu. Iya, dia juga menakut-nakuti aku. Sekarang kita harus bagaimana? Aku rasa dia sukses melaksanakan niatnya. Tapi aku punya ide. Kita akan mencoba sesuatu. Apa yang ada di pikiranmu? Sebaiknya selamatkan aku. Kenapa hanya kau? Karena aku adalah bintang rock. Tapi bagaimana aku bisa menyembunyikanmu? Kau lihat kan badanku sangat kurus. Kau saja yang menyembunyikanku. Kau kan pahlawan. Iya, tapi bagaimana kalau pahlawan ini sebelum hidup dalam sesuatu yang sangat bahaya? Sebaiknya aku selamatkan dia. Nenek, aku takut. Kau dengar sesuatu?
Kau dengar? Sepertinya ada seseorang di sana. Iya benar, ayo. Aku tidak mau pergi sendirian. Kau harus ikut denganku. Baiklah. Ayo kita ke sana sama-sama. Iya. Hei. Jangan tinggalkan aku. Tidak, jangan datang sekarang. Datang lain waktu saja. Sepasang pengantin telah datang kemari. Mungkin mereka tersesat. Aku bersenang-senang menakuti mereka. Aku akan telepon nanti, oke? Hehehe.